Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Pak Joko Suharyanto selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya M. Sandraski dengan NIM 250201 022172, kelas MJ 417. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas yang berjudul Kemiskinan dan Pengangguran di Era Digital, yang disertai dengan analisis dinamika, tantangan, dan rekomendasi kebijakan ekonomi Indonesia. Langsung saja ke slide berikutnya. Itu ada profil makroekonomi terkini. Tinjauan empiris data BPS 2025-2026 mengenai pergerakan angka kemiskinan nasional, tingkat pengangguran terbuka, dan distribusi kesejahteraan masyarakat. Nah, dapat dilihat pada grafik berikut, tren pengangguran terbuka pada 2024 bulan Februari terdapat 7,20 juta orang, di 2025 7,28 juta orang, dan di 2026 terdapat 7,24 juta orang. Data ini bersumber dari data keadaan ketenagakerjaan Indonesia yang dirilis oleh BPS pada Mei 2026. Nah, meskipun secara persentase tingkat pengangguran terbuka nasional mengalami tren penurunan ke 4,68%, jumlah absolut pengangguran masih tinggi di kisaran 7,24 juta jiwa. Untuk struktur angkatan kerja di Republik Indonesia itu terdiri dari kerja penuh ada 66,77%, yaitu 98,59 juta orang. Selanjutnya ada pekerja paruh waktu ada di 25,97%, 38,34 juta orang. Yang terakhir ada setengah penganggur 7,26%, di angka 10,72 juta orang, bersumber dari Susenas BPS Februari 2026. Nah, untuk kondisi kemiskinan terkini ada dua poin, yaitu penurunan tingkat kemiskinan. BPS melaporkan persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8,25%, menurun dari 8,47% pada Maret 2025 dan 8,57% pada September 2024. Secara kuantitas, jumlah warga miskin tercatat sebanyak 23,36 juta jiwa, menyusut sekitar 460.000 jiwa dibanding awal tahun 2025. Untuk tekanan biaya hidup tinggi, itu meskipun persentase kemiskinan turun, garis kemiskinan nasional melonjak menjadi 641.443 per kapita per bulan, naik signifikan secara tahunan. Ini membuktikan kebutuhan hidup minimum makin mahal, sehingga masyarakat rentan miskin sangat mudah terperosok akibat inflasi bahan bakar. Di poin berikutnya ada paradoks kemiskinan era digital. Bagaimana disrupsi teknologi menciptakan efisiensi sekaligus jurang pemisah perekonomian baru yang memicu kemiskinan modern. Nah, 3 masalah ketenagakerjaan digital yaitu kesenjangan digital atau digital divide, ketimpangan infrastruktur internet antara Jawa, luar Jawa, dan perkotaan pedesaan, membatasi kelompok miskin dalam mengakses peluang ekonomi online. Poin kedua itu polarisasi pekerjaan dan layoff, otomatisasi AI dan gelombang PHK massal pada industri startup, menggeser kebutuhan kerja dari keterampilan menengah ke spesialistik tinggi. Poin ketiga ada kerapuhan sektor gig ekonomi.
Pekerja lepas seperti driver ojol, kurir, dan lain-lain tidak terlindungi upah minimum sektoral, jaminan kesehatan memadai, ataupun pesangon, memicu fenomena kelas pekerja rentan. Katalis ekonomi baru sektor gig. Nah, di sisi positif ini, akselerasi teknologi, ada katup pengaman pengangguran, yaitu platform transportasi dan kurir online menyerap jutaan angkatan kerja berpendidikan menengah ke bawah secara instan. Untuk inklusi keuangan UMKM, layanan pembayaran digital dan e-commerce membantu pedagang kecil memperluas jangkauan pasar tanpa toko fisik. Terus ekosistem baru, tumbuhnya profesi berbasis kreativitas digital seperti content creator, affiliate marketer, social media admin di tingkat mikro. Nah, berikut komparasi formal versus informal digital. Adapun dimensi perbandingannya yaitu stabilitas pendapatan, jaminan sosial, kepastian regulasi, dan mobilitas vertikal. Di pekerja sektor formal itu untuk stabilitas pendapatan, gaji tetap bulanan di atas UMR nasional. Sedangkan pekerja informal itu sangat fluktuatif tergantung algoritma platform. Di bagian jaminan sosial, sektor formal ada BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan ditanggung pemberi kerja, sedangkan informal itu mandiri. Untuk kepastian regulasi, di sektor formal dilindungi penuh UU Cipta Kerja, sedangkan informal itu hanya hubungan kemitraan di luar cakupan perlindungan ketenagakerjaan utama. Dan di dimensi mobilitas vertikal, sektor formal itu jenjang karir korporasinya jelas, sedangkan informal itu terbatas, terjebak dalam perangkap subsisten. Intervensi kebijakan pemerintah itu ada 4 poin. Yang pertama, kartu prakerja untuk fokus pada reskilling dan upskilling talenta digital untuk menekan kesenjangan kompetensi pasar kerja. Terus kedua, bansos non tunai, yaitu penyaluran bantuan sosial digital langsung tunai guna memitigasi kemiskinan ekstrim di pedesaan. Yang ketiga, digitalisasi UMKM, program pendorong UMKM Go Digital melalui subsidi pembiayaan dan pendampingan pemasaran e-commerce. Yang terakhir itu infrastruktur bakti, yaitu perluasan akses internet ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T guna pemerataan konektivitas. Nah, untuk di slide ini ada pun rekomendasi kebijakan solutifnya, yaitu kunci utama pengentasan kemiskinan era digital bukan sekedar memberi bantuan sosial, melainkan melatih kemandirian literasi digital yang inklusif serta mereformasi regulasi perlindungan bagi pekerja mandiri. Nah, rekomendasi akademis untuk perekonomian Indonesia yaitu dibutuhkan sinergi triple helix seperti pemerintah, industri teknologi, dan akademisi guna memperluas kurikulum literasi digital praktis, merancang regulasi jaminan sosial bagi mitra, dan meningkatkan pemerataan kualitas internet. Oke, sekian paparan saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.